Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Meriska Umaroh dengan NPM 41224231103116, kelas C1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Uiana Mukti, akan memaparkan hasil laporan magang saya yang berjudul Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cimahi. Ada beberapa poin bahasan yang akan saya bahas, diantaranya yakni yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada profil organisasi dan aktivitas magang, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan dan rekomendasi, serta yang terakhir ada refleksi diri. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuk ke bahasan yang pertama. Bahasan pertama ini yakni pendahuluan, di mana pendahuluan ini mencakup latar belakang dan juga tujuan. Menurut Jurnal El-Kafi volume 4 nomor 2 tahun 2023, fluktuasi harga emas berpengaruh positif terhadap minat nasabah. Namun, fluktuasi harga emas ini berpengaruh pada besaran angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah, sehingga hal tersebut merupakan resiko yang harus diperhatikan di antara banyaknya keuntungan yang ditawarkan. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur dan syarat pengajuan pun tentu dapat menjadi permasalahan bagi calon nasabah itu sendiri. Oleh karenanya, saya berharap dengan disampaikannya laporan magang ini, pendengar dapat memahami mengenai urgensi prosedur pengajuan cicil emas serta implikasinya dalam konteks investasi syariah. Karena selain relevan dengan pihak bank, tentunya saya berharap penelitian ini relevan juga dengan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih detail mengenai investasi emas dan juga prosedur yang berlaku di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Cimahi. Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya yaitu untuk mengetahui bagaimana alur proses yang harus ditempuh oleh masyarakat selaku calon nasabah apabila ingin mengajukan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia, khususnya di kantor cabang Cimahi, dan juga hal-hal lainnya yang berkenaan dengan cicil emas. Selanjutnya ada profil organisasi dan aktivitas magang. Untuk profil organisasi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan hasil penggabungan dari beberapa bank syariah yang ada di Indonesia yang ditujukan untuk memperkuat posisi perbankan syariah di pasar. Dimulai pada tahun 2000-an, didirikan Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan dari Bank Mandiri. Lalu selanjutnya di tahun 2003, didirikan Bank BRI Syariah sebagai unit Bank Syariah dari Bank Rakyat Indonesia. Lalu di tahun 2010, Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai unit syariah dari Bank Negara Indonesia. Kemudian di tahun 2020 dimulailah proses merger Bank Syariah Negara yang bersepakat untuk bersatu dengan tujuan membentuk Bank Syariah dengan skala yang lebih besar dan lebih kompetitif tentunya. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021, berdasarkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan nomor SR-3-PB.1-2021 tanggal 27 Januari 2021, penggabungan resmi dilakukan dengan nama baru, yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Untuk saat ini, PT Bank Syariah Indonesia Tbk ini dimiliki oleh beberapa pemegang saham. 50,83% saham yakni milik Bank Mandiri, 24,85% milik Bank Negara Indonesia, dan 17,25% saham tersebut dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank yang praktiknya menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan menawarkan beberapa produk dan layanan seperti tabungan syariah, deposito syariah, gadai syariah, pinjaman syariah, dan juga giro syariah. Bank Syariah Indonesia sendiri telah mencapai beberapa prestasi, yakni telah menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan juga dunia, berdasarkan jumlah nasabah dengan aset yang dimiliki senilai 245,7 triliun rupiah. Dan untuk sampai dengan saat ini, Bank Syariah Indonesia terus berinovasi dan juga mengembangkan produk serta layanan yang dimilikinya. Sebuah organisasi tentu saja tidak terlepas dari visi dan misi yang dimilikinya. Begitupun dengan PT Bank Syariah Indonesia. Visi dari hadirnya PT Bank Syariah Indonesia yakni ingin menjadi top 10 Global Islamic Bank. Lalu adapun misi dari PT Bank Syariah Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama, memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, yakni dengan melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset sebesar 500 lebih triliun dan juga nilai buku 50 triliun di tahun 2025.
Lalu yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, yakni menjadi top 5 bank yang paling profitable di Indonesia. Selanjutnya, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia, yakni dengan menjadi perusahaan yang memiliki nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat, serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kerja. Selanjutnya, ada struktur organisasi dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Cimahi, yakni Branch Manager membawahi Branch Operation and Service Manager, yang mana BOSM ini membawahi Customer Service Relation, Operational Staff, dan juga Teller. Selanjutnya, di samping BOSM, ada Customer Service Supervisor, Customer Banking Retail Manager, Micro Relation Manager Team Leader, Founding Sales Officer, dan juga Frontliner Teller Relationship Manager, yang mana masing-masing membawahi staffnya. Selanjutnya ada jaringan bisnis dan wilayah operasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk per tahun 2023, yakni untuk kantor wilayah berjumlah 10, kantor cabang 153, kantor cabang luar negeri ada 1, kantor cabang pembantu 886, kantor cabang pembantu mobile 60, kantor fungsional 91, kantor kas dan payment point berjumlah 0, kantor layanan priority berjumlah 20, layanan gadai 765, dan anjungan tunai mandiri atau ATM berjumlah 2.571 unit. Magang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan. Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Cimahi dengan jam kerja di hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pukul 8 sampai dengan 4 sore. Saat magang berlangsung, penyusun ditempatkan pada bagian operasional staff atau back office oleh supervisor lapangan yang bertugas membantu menyelesaikan tugas-tugas yang bersifat operasional dan juga administratif. Namun, ketika diperlukan untuk turun langsung menemui nasabah di lapangan, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa untuk ikut serta dan juga mendapatkan pengalaman baru selama pelaksanaan magang berlangsung. Rangkaian aktivitas magang yang dilakukan diantaranya yakni pengelolaan berkas pengajuan pembiayaan nasabah, input data pencairan nasabah, pengelolaan berkas gadai dan cicil emas, pengelolaan berkas nasabah secara umum, input form master payroll customer, pengelolaan brosur pemasaran, templating berita acara serah terima surat penting, verifikasi aktivasi kartu ATM, pengelolaan payroll, pengelolaan output atau invoice pengeluaran perusahaan, pengelolaan lembar pertanggungjawaban RSIA Kartini. Selanjutnya, pembuatan form tagihan antar cabang, input data tanda terima ke RFO dan sertifikat ke RFO, pembagian kartu ATM dan buku tabungan ke Yayasan Nasirus Sunnah Permata, reaktivasi QRIS UMKM nasabah, input data nasabah prioritas, input mutasi rekening nasabah, pengiriman WA Blast kepada nasabah, templating surat keterangan bank, pengelolaan rekap transaksi kas kecil, dan juga input data wakalah haji nasabah. Untuk selanjutnya masuk ke dalam bab pembahasan, yang mana bab ini mencakup landasan teori dan juga analisis terkait permasalahan. Untuk landasan teori yang pertama yakni manajemen. John F. May dalam Aditama tahun 2020 berpendapat bahwa manajemen adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal agar tercapai kesejahteraan baik bagi pimpinan maupun pekerja ataupun masyarakat. Selanjutnya, menurut Davidson dan kawan-kawan dalam bukunya Said di tahun 2017, dalam Rustika tahun 2021, manajemen adalah sekumpulan aktivitas untuk menggerakkan sumber daya dalam organisasi, yaitu human resource, financial resource, physical resource, dan information resource guna mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Adapun pendapat lain dari Ramdan T. dan Sufyani M.A. yang diterbitkan tahun 2019, manajemen adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan melalui proses perencanaan organisasi, pengarahan, dan pengawasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Selanjutnya,
Ada operasional. Menurut Susanto Jayadi di tahun 2022, operasional adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bentuk dan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki dan kegiatan pendukung lainnya. Menurut Bahri di tahun 2020, operasional adalah setiap proses yang menciptakan nilai atau memperbesar sesuatu barang. Adapun pendapat dari Roni E. Utama et al. Tahun 2019, operasional didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang mengelola faktor-faktor produksi untuk mencapai produk, barang, atau jasa agar bernilai tambah atau added value melalui proses transformasi. Sehingga operasional sendiri dapat disimpulkan yakni kegiatan atau proses yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Selanjutnya ada manajemen operasional. James Evans dan David Collier dalam Ambarwati 2021 berpendapat bahwa manajemen operasional adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Adapun pendapat lain menyebutkan dari Jumadi di tahun 2021, yakni manajemen operasional merupakan aktivitas dalam organisasi yang menghasilkan barang dan jasa melalui serangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai efisien dan efektivitas hasil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional adalah pemastian tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien melalui suatu rangkaian proses manajemen yang mengatur jalannya seluruh aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya ada standar operasional prosedur atau yang biasa dikenal dengan SOP. Menurut Miftahul Fikri di tahun 2020, standar operasional prosedur merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapihkan, dan juga menertibkan pekerjaan. Ada pula menurut Nur Layla di tahun 2020, standar operasional prosedur adalah sesuatu yang menjadi penghubung antara prosedur perusahaan dengan karyawan yang dinyatakan secara tertulis berupa dokumen untuk menjadi acuan kinerja karyawan untuk bekerja di suatu perusahaan. Sehingga SOP ini dapat disimpulkan menjadi suatu pedoman atau instruksi yang sistematis dan terstruktur guna pelaksanaan tugas atau kegiatan tertentu dalam suatu lingkup organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf pegawai PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Cimahi, didapati jumlah nasabah cicil emas BSI KC Cimahi per periode 2020 sampai dengan 2024, di mana pada tahun-tahun tersebut terdapat penaikan dan penurunan jumlah nasabah. Kemudian untuk di tahun 2020, jumlah nasabahnya sebanyak 240, 2021 216, 2022 219, 2023 371, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebanyak 945 nasabah. Terkait dengan standar operasional prosedur pengajuan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia khususnya di kantor cabang Cimahi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara offline dan secara online. Untuk secara offline, nasabah hanya perlu mendatangi kantor cabang, sedangkan secara online, nasabah dapat melakukannya melalui aplikasi Beyond by BSI. Untuk layanan offline, nasabah hanya perlu mendatangi kantor cabang Cimahi, kemudian mengambil antrean sesuai dengan kebutuhannya, yakni antrean untuk ke kantor cicil emas. Kemudian nanti nasabah akan dilayani oleh customer service sesuai dengan nomor antriannya. Customer service nanti akan membantu menjelaskan dengan cara memberikan simulasi terkait kebutuhan cicil emas seperti apa yang dibutuhkan oleh nasabah. Berikut dengan besaran margin dan juga angsuran yang mungkin nantinya akan diangsur oleh nasabah. Nantinya kesepakatan akan dibuktikan dengan pengisian formulir permohonan cicil emas dan juga surat bukti kepemilikan emas yang nantinya didapat setelah terlaksananya akad sesuai dengan besaran margin dan angsuran juga lamanya cicilan yang telah disepakati oleh nasabah dan customer service. Adapun kemudahan yang ditawarkan oleh BSI yakni nasabah dapat mengajukan secara online melalui aplikasi Beyond by BSI. Caranya yaitu pertama masuk ke menu utama Beyond. Selanjutnya klik pembiayaan. Yang ketiga pilih cicil emas. Yang keempat mencermati jenis emas yang mana
yang sesuai besaran gramnya dan juga harganya. Kemudian baca ringkasan produk apabila memang diperlukan beserta syarat dan juga ketentuan. Lalu selanjutnya klik saya ingin cicil emas, kemudian klik setuju. Isikan berat dan jumlah keping emas yang akan dicicil. Lengkapi formulir pengajuan dan pastikan informasi yang dimasukkan benar seluruhnya. Selanjutnya, lakukan verifikasi data dengan mengunggah beberapa dokumen pendukung yang diperlukan dan klik ajukan. Selanjutnya, terdapat beberapa rencana pengembangan cicil emas, yang mana informasi ini didapat dari hasil wawancara dengan staf BSI kantor cabang Cimahi. Untuk yang pertama, yakni dilakukannya digitalisasi besar-besaran mengenai pengajuan dan pembiayaan cicil emas melalui aplikasi Beyond by BSI. Selanjutnya ada pengembangan produksi mandiri emas logam mulia yang semula diproduksi oleh PT Antam Pusat, kini diproduksi sendiri dengan bekerja sama dengan PT Harta Dinata Abadi, yang mana nantinya emas yang didapat ini berlogo BSI. Dan rencana pengembangan berikutnya yakni pengembangan sistem yang dapat langsung diproses oleh counter cicil emas, yang mana semulanya diproses oleh operasional staff di back office, kini dapat langsung diproses oleh counter cicil emas sehingga lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, meningkatnya minat nasabah cicil emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cimahi, terutama pada tahun 2024 ini, menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan terutama pada produk ini. Standar operasional prosedur pengajuan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia, khususnya pada kantor cabang Cimahi, dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui layanan offline dengan mendatangi counter cicil emas di kantor cabang, yang nantinya akan dibantu oleh customer service untuk pengajuan permohonannya, dan dapat juga dilakukan secara mandiri melalui layanan online di aplikasi Beyond by BSI. Proses pengajuan ini cukup transparan dan terstruktur, meskipun tentunya masih memiliki ruang untuk perbaikan baik dalam hal efektivitas maupun efisiensi. Adapun rencana pengembangan cicil emas di PT Bank Syariah Indonesia, saat ini sedang diadakan pengembangan besar-besaran, dimulai dari digitalisasi pengajuan permohonan pembiayaan cicil emas, produksi cicil emas yang semula didapat dari Antam Pusat kini menjadi emas berlogo BSI, sampai dengan pada pengembangan sistem yang semula diproses oleh operasional staff, kini dapat diproses secara langsung oleh customer service counter cicil emas terkait. Rekomendasi untuk Bank Syariah Indonesia yang pertama yakni diharapkan tetap dapat menjaga sistem operasional yang berprinsip syariah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua, mempertahankan pelaksanaan pelatihan untuk customer service yang telah rutin dijalankan untuk tetap mempertahankan pelayanan kepada nasabah agar terus berkembang dengan lebih baik sehingga nasabah memiliki sikap loyalitas terhadap Bank Syariah Indonesia. Lalu yang ketiga, pengadaan seminar atau workshop rutin berkenaan dengan investasi emas dan produk cicil emas yang diselenggarakan untuk umum, guna meningkatkan pemahaman masyarakat dan juga guna menarik lebih banyak calon nasabah. Dan yang terakhir, memperluas kemitraan dengan produsen emas untuk memastikan ketersediaan emas yang berkualitas tinggi dan tentunya dengan harga yang kompetitif, serta pengembangan variasi produk cicil emas guna menarik segmen pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada refleksi diri. Berdasarkan pengalaman magang yang telah saya laksanakan selama 3 bulan, beberapa kunci sukses dalam bekerja menurut saya pribadi diantaranya yakni yang pertama, mampu berkomunikasi secara efektif, yakni mendengarkan informasi dengan baik dan menyampaikan informasi secara jelas. Kemudian yang kedua, mampu berkolaborasi dengan baik bersama rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga, mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan situasi dan juga tuntutan pekerjaan. Dan yang keempat, berinisiatif dan tidak ragu bertanya ataupun meminta bantuan jika memang diperlukan. Lalu, rencana pengembangan diri saya untuk masa mendatang diantaranya yang pertama, mengikuti pelatihan soft skills berkenaan dengan manajemen waktu dan juga kepemimpinan, sehingga nantinya akan lebih siap untuk penempatan yang lebih tinggi di masa mendatang. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan analitis dengan mengikuti berbagai pelatihan
atau workshop berkaitan dengan analisis data dan laporan. Dan yang terakhir, mengeksplor diri dengan mengambil peluang magang atau kerja paruh waktu di bidang lainnya yang relevan untuk memperluas wawasan, juga keterampilan yang saya miliki. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.